tidak berjalan dengan lancar. Dan sebelum kita memulai hari yang baru dengan aktivitas yang baru, mari kita semua awalinya dengan saling satu orang pimpin kita dalam doa. Sebelum kita mulai pelajaran kita, usahakan meja-meja belakang itu rapi. Nah, sebelum kita mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita awali semuanya dengan ice breaking supaya kita punya pikiran itu tidak benar. Nah, di sini yang punya ice breaking itu bukan dalam bentuk yel-yel, tapi dia itu dalam bentuk dekat lagi. Nah, clue-nya di sini itu adalah bumi itu bulat. Atau dibanding bumi telunjuk? Nah, ingat baik-baik, clue-nya itu bumi itu bulat. 1 tambah 0 itu sama dengan 1. 2 tambah 2 sama dengan 0. 8 tambah 8 sama dengan berapa? 4. Ada yang bisa jelaskan? Baik, saya akan menjelaskan kenapa 8 tambah 8 sama dengan 4. Karena kan tadi kata kuncinya itu buminya bentuknya bulat. Maka di mana angka 8 ini ada 4 berbentuk bulat, yaitu yang pertama pada 1, 2, 3, dan 4. Maka 8 tambah 8 sama dengan 4. Iya. Oke, benar sekali ya. Nanti teman-teman sudah paham dengan clue-nya. Itu 3 ditambah 6 berapa? 1. 10 tambah 10 sama dengan 2. 1000 tambah 1000 berapa? 6. Oke. Nah, baik teman-teman, silakan duduk kembali. Terima kasih. Jangan terlalu lengkap. Tenang tapi relax. Oke, baik teman-teman, hari ini kita akan masuk pada materi yang baru, yaitu tentang barisan dan deret aritmatika. Barisan dan deret aritmatika. Nah, pada jenjang sebelumnya di SMP itu teman-teman sudah dapat materi yang namanya bilangan. Sudah tahu? Sudah. Biasanya ini didapatkan pada kelas 7 atau kelas 1 SMP. Nah, di materi bilangan ini dia itu punya pola bilangan. Masih ingat? Pola bilangan? Masih? Masih belum? Belum. Misalkan ini garis bilangan ya. Jika yang di samping ini negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Nah, biasanya kita dulu itu menggunakan ini garis bilangan. Di mana di dalam itu terdiri dari bilangan bulat, negatif 0 dan positif. Nah, tetapi biasanya dalam pola bilangan itu ada yang namanya pola bilangan Fibonacci. Pola bilangan yang dibuat pakai segitiga itu, kan di sini 1, sini 3,
3 misalkan. Lalu di sini 5, sini 7 misalkan. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan 1 toh? Ini 3, ini 5, ini 7. Nah, teman-teman itu bisa menentukan pola bilangan dari bentuk lingkaran kecil ini. Nah, lingkaran pertama itu kan 1, yang kedua 3, yang ketiga 5. Nah, yang keempat 7. Maka pola bilangan dari lingkaran kecil itu berapa? Kalau beri keterangan jelas, jangan hanya bisa saja dia kurang dari 2, tambah 2, bagi 2, kali 2. 1, 3, tambah 2. Nah, ketika teman-teman paham dengan pola bilangan, apalagi tentang bilangan seluruhnya, maka teman-teman gampang setiap menggunakan barisan dan deret aritmatik. Nah, perhatikan bisa dilihat. Ini pola yang pertama, ya, lingkaran yang pertama. Lalu ini yang kedua, ketiga, dan keempat. Nah, lingkaran yang pertama jumlahnya berapa? 1. Yang kedua 2. Yang ketiga 3. Yang keempat 5. Jadi paham? Nah, supaya teman-teman nanti bisa menjawab ini, sebelum saya sampaikan materinya, itu ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita capai di pembelajaran kali ini. Yang pertama itu adalah mampu menentukan suku pertama, beda ataupun suku KM dari barisan dan deret aritmatika. Nah, yang kedua itu mampu menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan deret aritmatika. Lalu yang ketiga itu kita mampu menerapkan barisan dan deret aritmatika dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kita tidak pernah sadar kalau dalam kehidupan sehari-hari kita itu menggunakan konsep barisan dan deret aritmatika. Misalkan saja dalam kelas ini fungsinya itu kan ada ribuan karena undangan itu ribuan. Tetapi kita diminta oleh seseorang ataupun oleh panitia untuk menghitung berapa jumlah kursi dalam ruangan yang disediakan. Lalu di situ pada barisan pertama kursi itu misalkan terdiri dari 15. Tetapi kita dituntut untuk menghitung semua kursi yang ada dalam ruangan yang notabene dia punya pengunjung nanti 1000-an. Tapi saya tidak pernah tahu apakah kursinya itu lebih atau kurang. Nah, ketika teman-teman disuruh untuk menjumlahkan itu, apakah teman-teman bisa menghitung satu persatu kursi sampai ke belakang? Tidak. Atau ada yang bisa? Mungkin kayak Albert Einstein? Tidak ada? Nah, supaya kita gampang untuk menentukan yang punya banyak yang kursi, maka kita gunakan konsep barisan dan deret aritmatika. Terus kita bermanfaat supaya memotivasi teman-teman untuk bisa belajar. Nah, alur pembelajaran kita pada hari ini teman-teman itu lebih kepada kegiatan diskusi dan juga tanya jawab. Tetapi hal yang terbaru kali ini itu kita menggunakan aplikasi yang bisa mendorong kita untuk mampu memahami atau maupun memvisualisasikan konsep-konsep matematika yang ada. Karena dalam matematika tidak ada yang bersifat abstrak, tidak bisa dipegang, hanya bisa dilihat. Nah, hari ini aplikasi yang kita pakai seperti yang telah saya sampaikan kemarin, yaitu Assembler Edu ataupun Assembler Studio. Sudah bagus semua? Sudah? Nah, baik, teman-teman. Nanti waktu teman-teman mau kerja kelompok, setiap perwakilan dari kelompok itu scan dia punya materinya melalui barcode ini, scan barcode ini. Ataupun saya akan kirim link. Bisa toh? Bisa. Tetapi sebelum itu, mari kita duduk dalam kelompok untuk menyelesaikan masalah tentang barisan dan deret. Ada berapa orang? Ada 12. Buat kelompoknya 4.
tambah 1 tambah 2. Tambah 1 tambah 2 3. 2 tambah 3 5. Ya. Ini tidak bentuk pola. Memang dia bentuk pola, tetapi dia tidak tetap. Itu makanya tadi saya kasih supaya bisa merangsang teman-teman yang materi tentang pola bilangan. Nah, kecuali di sini kalau misalkan yang kedua itu hapus. Karena pola bilangan itu teman-teman, dia relatif sama sampai beberapa kali. Kalau tambah 2 dan tambah 2 dan 2 sama seterusnya. Itu makanya saya bilang tadi, apakah ini membentuk sebuah pola? Tidak. Tidak. Mungkin jawaban teman-teman pas ya, yes. Dia membentuk sebuah pola, tapi dia tidak tetap. Sehingga dia bukan pola bilangan yang bisa ditangkap. Bisa. Oke. Sudah tadi ya? Nah. Kalau kita lihat dari penjelasan tadi dan juga pola-pola itu, maka kita bisa mendeskripsikan dia punya pengertian barisan aritmatika. Nah, barisan aritmatika itu merupakan barisan bilangan yang dibentuk oleh beberapa pola yang dimana setiap selisihnya itu memiliki ukuran yang sama atau tetap. Bisa dilihat? Bisa. Barisan aritmatika itu merupakan barisan bilangan yang selisih antara dua suku yang berurutan itu relatif sama atau tetap. Misalkan di sini tambah 2, yang pertama tambah 2 berarti ke belakang tambah 2 tambah 2 tambah 2. Jangan nekat tambah 3 tambah 2. Pokoknya jangan pernah memiliki niat untuk mengubah apa yang ada. Memang kreatif juga. Nah, lalu yang kedua kita masuk rumus. Masalah kayu itu mempunyai 5 buah pisang. Pisang yang dipetik pada hari Rabu. Keesokan harinya dia mendapatkan pisang lagi dari neneknya sebanyak 7 buah pisang. Nah, hari berikutnya dia juga mendapatkan pisang lagi sebanyak 9. Lalu, apabila ada lagi orang yang maksudnya Kak, memiliki sebuah kebun pisang, dan pada bulan ini dia akan melakukan panen terhadap pisang yang ada di kebunnya. Pada hari pertama, Pak Bayu memanen pisang sebesar 7 sisir. Bukan sisir rambut. Hari yang kedua, dia memetik sebanyak 9 sisir. Hari ketiga, dia memetik 11 sisir. Nah, jika setiap harinya Pak Bayu memanen pisangnya atau memetik pisangnya itu dengan selisih yang sama atau dengan jumlah yang sama dari setiap hari sebelumnya, maka berapakah banyak pisang jika Pak Bayu memetik pada hari yang ke-9? Yang ke-9. Nah, hari pertama tadi berapa? 7. Hari yang kedua? 9. Hari yang pertama 7, yang kedua 9, yang ketiga 11. Yang ditanyakan itu adalah hari ke-9. Nah, teman-teman, di sini supaya teman-teman itu paham terkait dengan barisan aritmatika, maka teman-teman bisa analisis dia punya soal, analisis dia punya kasus, apa yang diketahui dari soal. Lalu kira-kira apakah ada hal lain lagi yang diketahui dari soal? Nah, lalu yang terakhir itu apa yang ditanyakan? Setelah teman-teman menganalisis semua yang ada, maka teman-teman itu tinggal mengaitkan
valid suatu masalah dengan apa yang teman-teman sudah dapatkan selama ini. Bisa saja apa yang Guru kasih hari ini itu punya punya langkah penyelesaian yang sudah teman-teman lakukan di sini. Karena matematika itu sistemnya maksudnya materinya sistem berkelanjutan. Kalau dia sudah dapat mampu dilanjutkan di SMA, cuma dia punya teorinya itu agak berbeda. Dan selama itu yang berbeda. Sehingga di sini teman-teman, supaya kita nanti bisa menentukan dia punya jumlah banyak pisang pada hari 9, maka di sini kita buat dia punya gambar supaya kita itu bisa memvisualisasikan soal. Bisa dipaham? Bisa. Karena keseringan kita kan, ini soal tentang ini, maka ini rumusnya. Sebetulnya kadang soal itu memang begitu ya, tetapi dia punya penyelesaian tidak seperti apa yang kita lakukan. Karena konsep matematika itu dia punya level berbeda-beda. Kalau latihan ya gampang saja. Itu kayak mikirnya mungkin tambah yang itu juga ini soal matematika. Semakin ke atas dia semakin hot. Nah, di sini kan dia punya hal-hal yang diketahui dari soal itu. Yang pertama, hari pertama dia mengetik 7 sisir, 29, ketiga itu 11 dan seterusnya. Dengan catatan bahwa dia punya penambahan pisang setiap kali dia ketik itu sama. Nanti kalau begitu, kalau sama, gampang. Tinggal kita cari selisih dari hari yang kedua dengan hari yang pertama. Hari selisih jumlah banyak pisang dari hari pertama hari pertama dan hari kedua itu berapa? 2. Oke. Nah, teman-teman, kita coba buat dia punya dia punya gambar sini. Tidak seharusnya kalau di soal itu tentang bersama tapi teman-teman gambar di sana. Itu kan butuh waktu yang lama. Maka caranya teman-teman itu gambar sejadi juga. Dipakai lingkaran kecil, pakai bintang, pakai pagar dan sebagainya. Nah, tetapi dengan catatan usahakan dia punya maksudnya dia punya mulai itu atau keterangan dari gambar ini itu jelas. Misalkan di sini kita mau pakai pola yang bagaimana? Bintang. Berarti bintang ini mewakili 7 sisir. Kalau yang kedua, bintang lagi atau kita ganti lagi yang ini ya. Berarti ini 7. Nah, ini kan 9 toh? Tadi bilangnya selisihnya itu 2. Apakah kita masih menggunakan bintang? Tidak. Makanya teman-teman, kalau ini tidak bisa digunakan bintang, maka kita cari pola lain untuk bisa digabungkan di sini. Bisa. Mungkin teman-teman ambil lingkaran kecil atau pagar, tapi jangan ambil lagi bintang. Nanti pusing sendiri. Makanya bagaimana? Lingkaran kecil ini kita langsung berdoa. Dia mewakili berapa sisir? 9. 9. 2. 9 itu itulah yang berpisah dari kedua. Nah di sini tadi bintang itu mewakili 7 sisir. Nah, berarti lingkaran kecil mewakili 2 sisir. Nah, keterangan yang di sininya ini kan 7 tadi toh? Iya. Berarti di sini 7 tambah 2. Lalu yang ketiga ini bagaimana? Bintang 2 kecil. Berarti di sini 7 tambah 2. Oke. Apakah teman-teman bisa tentukan dia punya jumlah pisang yang pada hari 10? Hari 9? Bisa. Dari sini bisa. Langsung bisa. Nah, supaya memudahkan teman-teman, itu tidak hanya sebatas di sini saja. 7 tambah 2 ini bisa tidak dirubah ke bentuk yang lain? Bisa? Bisa. Bagaimana? 7 tambah 2 bisa 1 kali 5. 7 tambah 2 kali 1 kali 5.
dua. Oke, baik. Nah, untuk bentuk yang pertama itu kan 7. Yang kedua itu 7 tambah 2 kurang 1 kali 2. Nah, yang ketiga itu 7 tambah 3 kurang 1 kali 2. Nah, dalam barisan aritmatika ada yang namanya itu suku pertama. Suku pertama beda atau selisih. Lalu biasanya suku keberapa saja disimbolkan dengan n. Kalau yang saya tanya, misalkan di sini kita punya kan pakai hari 1, 2, 3 itu simbolnya apa? N. Berarti n di sini itu 1, 2, 3. Sampai ke berapa? Tergantung dari masalah. Lalu di sini suku pertamanya berapa? 7. Biasanya suku pertamanya itu U1 atau A. Berarti A di sini sama dengan 7. Lalu beda posisinya berapa? 2. Beda 2 lalu. Nah, kalau kita lihat teman-teman, yang di sini ya, setelah kita buat dia punya dalam bentuk pola, dia punya hari pertama bentuknya sini. Tambah bisa di sini 7 tambah 0. Ini 7 tambah 0 kali 2. Lalu yang kedua, kita lihat di hari yang kedua, dia punya di sini ya 7 tambah 2 kurang 1 kali 2. Ini kasus yang kita punya, bedanya itu sama dengan berapa? 2. Nah, kita lihat yang dalam buku ini 2 kurang 1. Kalau kita lihat 2 ini kan suku hari yang kedua loh. Hari yang kedua. Di sini dia punya bentuk metrik 2 kurang 1. Berarti setiap hari itu dia dikurangi 1 terus di dalam bentuk ini. Kita lihat saja di hari yang kedua dia punya 7 tambah 2 kurang 1 kali 2. Lalu yang hari yang ketiga 7 tambah 3 kurang 1 kali 2. Bisa tentukan hari yang ke-9 di 23. Rumusnya 7 tambah 9 kali 2. Nah, kalau kita lihat 7 ini sama dengan suku pertama atau A. Kalau yang 9 ini kurang 1 beda. Sudah sehingga diperoleh bahwa rumus untuk menentukan barisan aritmatika itu sama dengan n kurang a tambah n kurang 1 kali. Nah, supaya menambah pengertian teman-teman terkait dengan barisan aritmatika, mari kita diskusi dalam kelompok. Nah, dalam diskusi kelompok ini, semua peserta wajib mengerjakan semua apa yang ada dalam kitab KBD. Paham? Nanti satu orangnya jadi moderator, satunya jadi notulen, dan yang sisanya itu jadi narasumber. Bisa? Nah, terus dia punya sistem presentasi. Setiap perwakilan kelompok nanti maju, kita akan punya ice breaking lagi supaya memilih siapa kelompok pertama yang akan maju ke depan. Bisa? Siap? Tetapi teman-teman, sebelum kita kerja, saya minta perwakilan kelompok untuk datang ke sini supaya scan dia punya barcode yang pakai Explorer itu. Scan barcode Explorer. Kalau tidak pakai link. Kalau link dan tidak bisa, pakai barcode yang ini saja. Yang perwakilan dari kelompok. Bisa, kalau tidak pakai link yang ini coba. Ada aplikasi sebelah studio? Akan menggunakan barcode yang ini. Sudah? Sudah bisa dibuka? Sudah. Oke, berarti kita langsung kerja tugas. Panduannya itu ada di Explorer yang juga. Ini ataupun barcode yang sudah teman-teman scan.
Kalau baris yang kedua itu lima tapi disimpulkan dengan dua. Kalau beda artinya selisih. Kurang tuh. Pakai SM garing itu tadi ya, pilihan materi. Kalau yang satu orang tulis nama, yang teman-teman yang lain itu Kak, baca dia punya bahasa. Nah di situ di bagian atas kan ada pola toh. Nah sini tuh maksudnya teman-teman, gambarkan dia punya polanya Kak. Maksudnya itu teman-teman bisa visualisasikan dia punya banyaknya apa yang di kursi kan. Nah ke dalam bentuk gambar. Nah bantuannya itu external simpulkan dengan apa? Suku pertama disimpulkan dengan A. Kedua itu N. Dua. Barisan. Jangan bukan buku simbol dia punya barisan aritmatika. Simbol barisan. Kalau N itu ke. Ya. Siap. Teman-teman tidak bisa pakai kertas ini ya. Itu ada kertas NKPD sudah teman-teman langsung apa sih? Langsung tulis di situ dia pakai. Gimana? Tergantung dari teman-teman polanya ya. Mau pakai bintang, pakai lingkaran kecil, lingkaran besar, terserah. Ataupun gambar lain. Teman-teman, semoga dia punya pola itu memang betul-betul jelas menjelaskan dia punya kasus yang berbeda. Bisa dipaham? Bisa. Jangan buat pola sembarang-sembarang. Lepaskan HP, lalu setiap kelompok maju satu-satu. Setiap kelompok maju satu. Ya, kelompok yang di sana pakaiannya maju, yang ini juga maju, yang ini juga maju. Ya. Yang bagi dia di sini. Kalau dia di sana, nah, yang punya itu sakit ini kasus sukat siapa yang pertama ketiga yang yang lain suka di sini tiga deh sudah empat sakit
Dia yang kami ya. Sekat. Sakit. Sakit. Sikut. Sikat. Karena kita kan cenderung malas lupa gitu. Sudah hilang resiko. Sakit. Sakit. Sikut. Sikat. Ya, kasih kelompok satu yang pertama ya. Teman-teman, presentasi itu cuma 5 sampai 10 menit saja. Tapi kalau misalkan ada apa yang saya berikan di transfer. Silakan kelompok satu. Siapa moderator? Boleh? Boleh. Kalau yang survei. Yang moderator di sebelah ujung. Setelah itu boleh. Pokoknya tidak ada yang bilang saya itu hanya berdiri tidak ada. Oke, mari kita saksikan inilah suara pemeran dan bidadari kita dari waktu dan kesempatan kami berikan. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami menjelaskan hasil diskusi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Dapur Sajal dari Wantati, saya sebagai narator. Perkenalkan, nama saya Sastana Yusda, saya sebagai narasumber. Perkenalkan, nama saya Maria Yusda, saya sebagai narasumber. Perkenalkan, nama saya Ivan Supatanjo, saya sebagai narasumber. Perkenalkan, nama saya James Pak, saya sebagai narasumber. Perkenalkan, nama saya Laris Natalia, saya sebagai narasumber. Pada teman tulis, silakan diskusi kami. Ya, teman-teman yang tiga kelompok di belakang jika mereka punya penyelesaian, lalu cocokkan penyelesaian mereka dengan penyelesaian dari teman-teman. Ketika ada yang tidak sesuai dengan jawaban teman-teman, angkat tangan, lalu tanya. Yang kelompok satu silakan menjelaskan nanti teman-teman yang lain kalau misalkan mereka salah dari situ, kalian maju saja presentasi mana yang beda deh. Kalau yang sama dosen saja presentasi yang apa saja, yang mana letak perbedaannya supaya nanti tidak terlalu lama. Sangat ada prinsip lah, karena kami itu saling bantu, makanya tidak mau pertanyaan.
apa ya? Nanti kalau ada yang salah menurut kalian, silakan. Ya, satu orang jelas. Baik teman-teman, saya sebagai narasumber di sini saya akan menjelaskan terkait dari hasil diskusi kami untuk penyelesaian soal tadi. Diketahui U1 atau A yaitu 42 dan U2-nya 46, U3-nya 50. Nah, di sini juga ada keterangan terkait dengan pola. Di sini pola pagar bagi jumlah dari pola pagar ini 42 dan bintangnya yaitu 4. Kemudian ditanya itu U30 atau baris ke-30. Baik di sini kami akan membuat tabel dan tabel ini akan berisi baris jumlah pola lain rumus dan bentuk lain. Nah, dari yang sudah diketahui ini ada 3 baris yaitu baris 1, 2, dan 3. Nah, setiap baris ini memiliki jumlah kursinya masing-masing. Di baris pertama memiliki jumlah kursi sebanyak 42 kursi, di baris kedua sebanyak 46 kursi, dan di baris ketiga 50 kursi. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan pekerjaan kami. Saya akan menggunakan pola. Pola dari baris 1 dan 52, dan polanya itu menggunakan pola bintang. Rumusnya itu 42 ditambah 0, 42. Nah, untuk lain itu 42 ditambah 0 sama dengan 42. Nah, baris yang kedua dan 56, pola lainnya itu menggunakan bintang, menggunakan pangkatan bintang. Rumusnya itu 42 ditambah 4 sama dengan 46. Nah, untuk lain itu 42 ditambah 2, 42 ditambah 2 kurang 1 dikali 4. Di mana dari duanya itu diambil dari baris kedua, satunya itu ambil dari rumusnya itu A tambah N kurang 1 dikali B. Nah, baris ketiga jumlah 50 kami menggunakan pola pagar bintang-bintang. Nah, rumusnya itu 42 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 50. Untuk lain itu 42 ditambah 3 dikurangi 1 dikali 4. Nah, ini 3 itu diambil dari baris 3. Baik, masyarakat yang akan melanjutkan. Baik, nah rumus tadi A ditambah N dikali B. Maka ditanya tadi U30, maka 42 ditambah A sama dengan 42 N sama dengan 30 kurang 1 B nya tadi 4. Maka 30 dikurang 1 sama dengan 9. Jadi 42 ditambah 9 dikali 4. Jadi 9 dikali 4 sama dengan 106. Maka 42 ditambah 106 sama dengan 144. Baik, Bu dan teman-teman, itu saja kerja kami. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan atau sangkaan, kami persilakan. Sebelum pertanyaan mereka, saya mau tanya dulu ke kelompok yang jelas. Apakah bentuk 42 tambah 4? Bisa? Apakah 42 tambah 4 ini bisa tidak diubah dalam bentuk 4 tambah 2 per 5? Ya, bisa. Kenapa tidak diubah? Bisa dipaham. Makanya itu apa ya? Baru jangan dihafal. Dia punya apa namanya?
Maksudnya begini, baca dia punya apa? Kasih. Kalau kita pakai yang ini tidak bisa. Tidak bisa ya. Dia kasihan dalamnya. Empat. Tapi tidak bisa. Oke. Ya, yang kelompok Baik pada kelompok 2, 4 kali persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ada perwakilan dari kelompok 4 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Pertanyaan itu terkait pada baris pertama di rumus dan bentuk lain. Yang kami ketahui kalau rumus dengan bentuk lain, yang jelaskan bentuk lain seperti berbeda dari rumus. Mengapa di baris pertama itu 42 tambah 0 sampai 42, itu juga dengan di bentuk lain itu 42 tambah 0 sampai 52. Mengapa cara bentuk lain itu sama dengan rumus? Padahal kita ketahui bahwa bentuk lain berarti berbeda dari rumus. langsung jawab kan? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 4. Kami akan menjawab pertanyaan pada teman Laura. Baik, untuk gimana ini mohon maaf karena di sini itu kalau perlu dan kami itu hanya fokus di baris kedua dan ketiga sehingga kami tidak terlalu fokus dengan baris pertama. Di sini kami akan memperbaiki bentuk lain dari 42 dan 40. Baik, saya akan menjelaskan terkait dari bentuk lain dari baris pertama, yaitu 42 tambah 0. Nah, dalam hal ini bentuk lain dari 42 tambah 0 sampai 62 itu 42 ditambah 1 kurang 1 sama dengan 4. 1 kurang 1 sama dengan 0. 1 kurang 1 sama dengan 0. Terus 0 dikali 4 sama dengan 0. Karena bilangan yang dikalikan dengan 0 akan menghasilkan nilai ditambah 0. Maka di sini 42 tambah 0 sama dengan 42. Baik, saya jawaban dari kelompok kami kembali kepada kelompok penanya. Baik, kami dari kelompok 4 bisa menerima jawaban dari Baik, ya saya akan bantu kelompok 1. Nah, kalau rumus itu dia tidak bisa buat begini. Tadi dia punya NKPD itu jelas-jelas di situ apa ya? Ada pula, lalu setelah pula bukan pula lain, setelah pula itu banyak kursi. Nah, banyak kursi pada baris yang pertama itu kan 42. Nah, setelah 42 itu berarti itu belajar KPD ini bisa kita tulis di sini. Sehingga nanti di sini kita dapatkan kursinya. Ya, kita tulis 42 tambah 1 kurang 1 kali 4 atau 42 tambah X kurang 1 kali B beda. Tuh, saya hanya mau meluruskan saja. Terus silakan. Atau mungkin ada yang bertanya mau bertanya? Kalau ada jawaban yang beda, silakan angkat tangan dan bertanya. Kepada kelompok 2 kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktu. Selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok peserta terkait dengan hasil akhir dari pekerjaan yang dilakukan. Dari sini itu saya ingin menanyakan terkait dengan hasil dari 4 dikali 29. Maka 4 dikali 29 hasilnya 109. Sementara 4 dikali 29 hasilnya 109. Mungkin ada orang lain ya yang menjelaskannya orang yang sama. Ya, mereka mau mungkin. Jawab ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 pada pertanyaan. Saya silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Baik, dari kelompok kami itu 9 kali 4. Nah, dengan hasilnya bukan ada 106 karena kami keliru dengan hasil perkalian. Terus Saking dia tinggi guys.
kelompok ini ada pertanyaan? Tidak ada? Bisa pada mereka? Sudah? Atau masih ada pertanyaan lain? Oke. Baik teman-teman, terima kasih atas pertanyaan yang tadi. Kami menutup presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Nah, kelompok yang kedua, apa yang tidak dari kelompok satu? Sudah sampai kan? Cepat deh, cepat. Maksimalkan ya, yang harus kelompok jelas. Kalau tidak dari moderator. Jangan mulai, tapi jangan terlalu cepat sampai kali-kali. Baik, selamat pagi Ibu dan teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Gloria Rufina Tani. Saya bertugas sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Ambrosius Ferdinand. Saya bertugas sebagai penulis. Saya Maria Fernanda, saya sebagai narasumber. Perkenalkan, nama saya Elvira Sumbulan. Saya berperan sebagai narasumber. Nama saya Kadesga Putra, saya berperan sebagai Berat banget loh. Nama saya Firman, saya sebagai narasumber. Baik teman-teman, kami akan langsung mengerjakan hasil diskusi kami. Itu soalnya kerja itu di KPD dan terlalu singkat. Setelah itu kelompok 3. Yang itu dari nutrisi pakan. Kalau dia yang sulit seperti nanti yang jelas orang lain ya. Kelompok sekarang ini kita lihat baik-baik cara kerja mana yang salah, yang keluar dari situ. Ya. Nanti kan habis baru saya bingung saya coba. Kita mewakili pintar sama dengan
mewakili 42, 0 sama dengan 0 kecil mewakili 2. Ditanya sama dengan 37. Selanjutnya pada teman dari sini kita akan menentukan pola dari setiap barisan. Nah, di sini barisan posisi pertama itu di sini kita menggunakan pola bintang. Karena di sini tadi pola bintang itu satu bintang mewakili 42 kursi. Maka pada kursi kedua rumus KN-nya yaitu 42 ditambah 1 dikurang 1 dikali 4 sama dengan 42. Nah, yang kedua yaitu barisan kursi kedua yaitu polanya satu bintang dengan 2 baris dengan 2 lingkaran kecil. Nah, 2 lingkaran kecil ini kan jika dijumlahkan maka hasilnya 4. Maka 40 ditambah 4 sama dengan 46. Maka rumus UKM-nya yaitu 42 ditambah 2 dikurang 1 dikali 4 sama dengan 46. Nah, yang ketiga yaitu barisan kursi ketiga. Di sini polanya itu menggunakan satu bintang dan 3 lingkaran kecil. Maka di sini banyak yang kursi dari menggunakan pola satu bintang dengan 3 lingkaran kecil yaitu 50 dan rumus UKM-nya itu 42 ditambah 3 dikurang 1 dikali 4 sama dengan 50. Baik, yang berikut itu rumusnya N sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. U30 sama dengan 42 ditambah 30 dikurangi 1 dikali 4. U30 ini nilai dari N dan U30 ini nilai dari N dan 42 ini nilai dari A dan 30 ini nilai dari N dikurangi 1 dan 4 ini nilai dari B. Yang berikut 42 ditambah 29 dikali 4. 29 ini hasil dari 30 dikurangi 1 dikali 4. Yang berikut 42 ditambah 116 ini hasil dari 29 dikali 4. Yang berikut itu hasil dari 42 ditambah 116 sama dengan 158. Baik, dikumpulkan teman-teman, itulah hasil kerja kami. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman kami, silakan. Ada pertanyaan? Baik, kepada kelompok 1 kami silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin memberikan terkait hasil dari presentasi kelompok 4. Coba Anda kelompok 4 teliti ulang di bagian pola. Di bagian penjumlahan di baris kebijakan, teman kelompok 4 sudah memberi petunjuk bahwa bintang berjumlah 42 dan lingkaran kecil itu berjumlah 2. Coba kelompok 4 jumlahkan kembali di baris ketiga terkait pola. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Dan terima kasih atas sambutan yang diberikan dan akan bersemangat. Di sini kami pilih sebenarnya di sini kami harus menambahkan bahan yang lain yang lingkaran kecil untuk memenuhi banyak kursi. Maka di sini kami perlu menambahkan satu lingkaran kecil lagi. Maka ketika satu bintang ditambah satu lingkaran kecil, maka itu akan menjadi banyak kursi yang dimaksud. Baik, kami kembali kepada baik, terima kasih atas Ada yang lain? baik, pada kelompok 4 kami silakan. Baik, saya perwakilan dari kelompok 4 akan memberi pertanyaan kepada kelompok 2. Baik, saya memberi pertanyaan terkait rumus. Coba kelompok saudara meneliti ulang di bagian rumus. Sedangkan setahu kami di bagian rumus itu termasuk bentuk lain, bukan termasuk dari rumus. Baik, di sini itu mengapa kami langsung masukkan rumus? Karena mengapa di sini itu bentuk lain itu bisa dituliskan dalam bentuk rumus. Sehingga di sini itu kami memasukkan rumus yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Punya langsung apa semacam menstitusikan, langsung kasih angka ya tanpa. Tapi kalau cara mereka mengasih seperti ini 1 tambah X kurang 1 kali B, beda. Tapi mereka punya langsung tiga angka dan susu angka. Ya paham? Jadi paham? Baik, kami dari kelompok nanya merasa puas atas jawaban atasnya. Kita belum puas tanya.
yang kalian juga lupa. Enggak Pak. Selamat pagi Bu dari kelas 6. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 yang presentasikan agama. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan nama saya Fitriana dari saya bertugas sebagai koordinator. Kenalkan nama saya Febri Silo, saya bertugas sebagai narasumber. Perkenalkan nama saya Fitriana. Saya sebagai narasumber. Kenalkan nama saya Marek Setia Bersalus, saya sebagai narasumber. Perkenalkan nama saya Gabriela Fitriana. Saya sebagai narasumber. Perkenalkan nama saya Alina Tinggal di Azhar. Saya bertugas sebagai tutor. Baik teman-teman, langsung saja kami yang lupa nama silakan lupa. Baik teman-teman, kami akan menjelaskan hasil presentasi kami pada teman-teman diketahui A sama dengan 40, A sama dengan 42, U2 sama dengan 45, U3 sama dengan 60. Belajar yang apa ya? Bedanya 4 ditanya U30 dan keterangannya yaitu bintang bernilai 42 dan 0 bernilai 4. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan pada tabel berikut ini. Pada tabel kami memberikan pula pada tabel barisan fungsi. Pada tabel ini dibagi menjadi 5 bagian, yaitu bagian fungsi, pola, banyak fungsi, dan rumus lain. Barisan 1 kami menggunakan pola, yaitu pola bintang, di mana pola bintang bernilai 42, dan barisan kedua kami menggunakan pola bintang dengan 0, di mana bintang bernilai 42 dan 0 bernilai 4. Dan pada barisan ketiga kami menggunakan pola bintang ditambah 0 dan ditambah 0, di mana bintang bernilai 42 dan 0 bernilai 4. Koreksi bintang kecil. Kalau mau itu bilang nggak? Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan pertanyaan di sini kami menggunakan rumus U sama dengan A tambah N tambah 1 dikali dengan B. Yang ditanya itu baris ke-30 itu U30 sama dengan 42 ditambah 30 tambah 1 dikali 1. Lanjut, 30 sama dengan 42 ditambah 30. Kerjakan dulu yang berada di dalam kan. 30 ditambah 1 di dalam kurung 30 ditambah 1 sama dengan 31 dikalikan. Baik, 42 ditambah 31 dikalikan. Kerjakan dulu yang perkalian 31 dikalikan. Selanjutnya 42 ditambah hasil dari 31 dikalikan yaitu 124. Terus 42 ditambah 124 sama dengan 166. Baik teman-teman, kita bisa coba penjelasan kami jika ada pertanyaan yang ingin dijawab. Pada kelompok 2 saya persilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya saya akan bertanya. Baik, di sini tuh yang menjadi pertanyaan dari kelompok kami itu dari mana rumus N sama dengan A ditambah N ditambah 1 dikali E. Sementara rumus dasar dari aritmatika itu N sama dengan A ditambah N ditambah 1 dikali E.
sebagai bahan refleksi bagi kami. Tadi kami keliru karena kami hanya fokus di bagian kanannya saja. Dan untuk mengganti kesalahan ini kami akan menggantikan jawaban ini dengan menggunakan rumus UN ditambah sama dengan A tambah N dikurang 1 dikali beta. Baik, Mana sebenarnya? Kelompok kami selain sembilan ke berapa? Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Baik, yang dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Kevin Kanika, saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Nadina Ali Juniata, saya sebagai narasumber. Baik, perkenalkan nama saya Budi Sapusidati, saya sebagai narasumber. Perkenalkan, nama saya Kevin Kanika, saya sebagai narasumber. Perkenalkan, nama saya Mas Kirahim Binangawur, saya sebagai narasumber. Perkenalkan, nama saya Fernando Rahman, saya sebagai narasumber. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada aku secara layan apa ya? Kan salah. Baik, Baik teman-teman, saya akan menjelaskan terkait apa yang ada di papan tulis sampai menunggu teman kirim selesai menulis. Baik, untuk diketahuinya itu di sini U1 sama dengan A sama dengan nilainya itu 42, U2-nya sama dengan 46, U3-nya 50 dan B-nya itu 4. Kami juga membuat pola yaitu pola bintang dan juga bilangan dan juga bilangan kecil. Bintang ini mewakili 42 dan bilangan kecil itu mewakili 4. Selanjutnya saya silakan dengan saya itu masuki pada. Baiklah, saya akan menjelaskan dari tulisan yang pertama itu satu. Baiklah, kan di sini kan menggunakan pola bintang yang mewakili 42, maka polanya itu sama dengan bintang. Barisan kedua yaitu barisan kedua akan menggunakan pola bintang dengan nol karena bintang dengan lingkaran kecil karena bintang mewakili 42 dan lingkaran kecil mewakili 4. Maka 42 tambah 42 tambah sama dengan 46. Baik, barisan yang ketiga yaitu kami menggunakan pola bintang dengan lingkaran kecil yang berjumlah 2, di mana bintangnya mewakili 42 serta lingkaran kecilnya mewakili nilai 4 dan jumlah lingkaran kecilnya itu 2,
mana 42 tambah 4 tambah 4 sama dengan 50. Baik, kami di sini itu menjelaskan bagian yang pertama itu satu. Kami di sini meskipun pusatnya sudah diketahui, tapi kami hanya membuktikan apakah pusatnya benar-benar bernilai 50 atau tidak. Baik, rumusnya yaitu pusat sama dengan A tambah 1 A tambah N kurang 1 dikali beda, di mana pusatnya bernilai 52 dan A-nya A sama dengan A tambah 0 kali beda, 14 sama dengan A tambah 0, A tambah 0 sama dengan 42. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan U2 sama dengan A tambah 2 kurang 1 dikali B. Selanjutnya 46 sama dengan A tambah 1 dikali B. Kenapa 46? Karena nilai dari U2 sama dengan 46. 46 sama dengan A tambah 1 dikali B. A tambah 1 B sama dengan 46. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan U3. U3 yaitu rumusnya itu A tambah 3 kurang 1 kali B. Hasil dari U3 itu 50. 50 sama dengan A tambah 2B, di mana 2B ini hasil dari 3 kurang 1 dikali B. Selanjutnya yaitu A tambah 2B sama dengan 50. Baik, di sini kami menggunakan eliminasi untuk menentukan nilai beda, yaitu di mana kita menggunakan di sini kita bisa memilih eliminasi dari kedua dan ketiga. Kita langsung masukkan nilai itu A tambah 1B sama 46 dengan A tambah 2B sama 50. Di sini A-nya itu habis dibagi, dan selanjutnya itu 1B dan 2B itu dikurang, yaitu 1 kurang 2 itu minus 1B, dan juga 46 dengan 50 itu 46 kurang 50 itu minus 4. Di sini menentukan nilai B itu minus 1 ini kita bawa ke belakang atau pindah ruas menjadi B sama dengan minus 4 bagi minus 1. Jadi nilai bedanya itu 4. Selanjutnya itu kita menentukan nilai A nya dengan substitusi nilai B ke persamaan, yaitu persamaan ketiga yaitu A tambah 2B sama dengan 50. A tambah 2 kali bedanya itu 4 sama dengan 50. 2 kali 4 sama dengan 8 sama dengan 50. A sama dengan kita pindah ruas 8 ke belakang, jadi kurangan itu 50 kurang 8 sama dengan 42. Selanjutnya yang terakhir itu kita mencari U35, di mana rumusnya itu UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. U30 sama dengan 42 tambah 30 kurang 1 kali 4. 42 tambah 30 kurang 1 dengan 9 kali 4. Mencari 42 tambah 116 sama dengan 150. Baik teman-teman, itu saja hasil presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada pertanyaan dari teman kelompok, apa silakan. Ada pertanyaan? Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 4. Kira-kira mengapa Anda membuktikan lagi hasil dari U1 yaitu 42, sedangkan 42 itu sudah ada di rumus, sudah ada di soal. Dan dari mana Anda mendapatkan rumus U1 yaitu A tambah 1 dan dari mana Anda mendapatkan rumus eliminasi kedua tambah U3, sedangkan rumusnya dari beda, yaitu U2 dikurang. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 kepada Mas Andi. Baik, di sini kita mengapa kita harus membuktikan ulang. Di sini itu hanya kami itu hanya untuk memperjelaskan bagaimana cara membuktikan dari misalnya tadi itu 42. Misalnya itu eliminasi ini bukan kelas baru. Misalnya di sini itu model bentuk lain dari rumus beda itu untuk jika kita itu menentukan beda itu ada cara lain yaitu dengan menggunakan eliminasi. Bisa juga menggunakan rumus beda itu membuat Baik, kami kembali ke pertanyaan.
Baik. Tepuk tangan dulu untuk semua jawabannya itu benar, tapi yang lebih unik ya kelompok akhir ini. Mereka punya itu pakai eliminasi dan substitusi.